dosa bukan pahala. Kita kan cari pahala di sini, benar nggak kawan-kawan? Iya, Ya, benar Bang, betul. di samping Betul. cari Oke. koin juga kita cari pahala di sini. Baik Cari Pak koin Pendeta, juga ya. baik Pak Pendeta. Silakan bagi Iya, yang kalau lanjut. bisa aku jawab, Kalau tidak bisa aku jawab, ya nggak aku jawab. Demikian juga temanku apologet Kristen yang ada ya. Saya berbicara di tataran normatif aja di dalam diskusi ini ya. Nggak usah terlalu nanti naskah aslinya teksnya. Karena lembaga Alkitab Indonesia itu sudah punya tim di dalam kajian rumusan di dalam naskah aslinya itu. Mereka lebih pintar dari saya juga, mungkin dari apologet Kristen. Ya kalau udah lebih pintar apologet Kristen yang di luar-luar ini, mereka juga pasti sudah dipanggil lembaga Alkitab Indonesia karena di sana udah berbagai gereja ada itu. Oke, lanjut. Ya, silakan. Silakan Bang, langsung ditanggapi Iya, tadi mengenai tadi yang pembahasan saya tadi. ingin, kalau di dalam Injil, di dalam Quran yang saya tahu ya, bahwa Yesus itu adalah, ada Isa Al-Masih dalam terminologi Islam itu adalah rahim Maryam atau Maria ditiupkan. Nggak tahu apakah Allah yang meniupkan, apakah Jibril. Kalau di dalam Kristen jelas bahwa roh Allah, roh Elohim, roh Allah turun ke dalam Maria, maka mengandunglah dia. Yang saya tahu gitu. Jadi kalau tadi kalau Bang Juma bilang tadi Yesus itu makhluk, ya saya nggak masalah di situ. Karena dia datang menyatakan dirinya menjadi manusia. Saya tidak pakai terminologi tentang menjelma. Ya, yang saya tahu menjelma dari merpati menjadi tongkat menjadi, menyatakan dirinya menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia kenosis, mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi hamba. Sebabnya saudara-saudara kami Muslim kalau bertanya di mana Yesus berkata aku adalah Tuhan, aku adalah Elohim, tidak akan ada, karena memang salah satu misi yang Yesus lakukan itu adalah kenosis. Bahasa kampungnya itu menyamar menjadi manusia yang mengosongkan diri untuk memberikan teladan. Sebabnya ada kalimat berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Pertanyaan saya Bang Juma adalah, kok bisa ada paparan Bang Juma yang berkata bahwa Isa dan Yesus itu dicipta dari tanah tadi? Kalau saya nggak salah menangkap itu, tolong paparannya mana ininya Pak, mungkin kalau bisa minta dalilnya lah gitu. Iya, baik. Jadi yang pertama yang perlu dipahami sebelum kita masuk ke dalam Al-Quran, semua keturunan Adam itu tercipta dari sari pati tanah. Itu kita harus akui dulu, Pak. Sementara di dalam kitab saudara, Sari pati tanah ya kawan ya. ya, suka ataupun tidak, jelas sekali diterangkan di dalam kitab Lukas 3, Yesus itu dari keturunan Adam. Anak Kenan, anak Arfasak, anak Shem, anak Nuh, anak Lamek, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam. Nah, ini jelas tidak bisa dipungkiri. Maka ketika kemudian Yesus diindikasikan, dituliskan kemudian oleh para ahli di dalam Bible bahwa Yesus itu anak Adam, maka dia jatuh kepada posisi tercipta dari saripati makanan. Itu nggak bisa tuh, nggak bisa dihilangkan itu. Sedangkan di dalam Kejadian 5 nomor 1, inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan. Berarti Yesus berasal dari ciptaan. Ini secara logika. Ya, kita sandingkan dengan dalil. Setiap keturunan Adam pasti makan. Setiap yang dimakan keturunan Adam pasti berasal ujung-ujungnya dari tanah. Mau itu ikan di laut, mau itu hewan di darat, semua intisari dari makanan yang mereka makan itu asalnya dari tanah. Itu yang perlu dipahami. Sehingga tidak ada satupun manusia keturunan Adam yang tidak makan. Kalau dia makan, maka dia akan menghasilkan saripati dalam dirinya. Itu pasti. Maria, ibu Yesus, makan saripati tanah. Sehingga yang ada dalam bentuk yang ada di dalam rahimnya itu adalah satu biologis yang tidak bisa kita pungkiri berasal dari saripati tanah. Kemudian ditiupkan roh untuk hidup.
kalau dia tidak ditiupkan ruh, maka keluarnya pada saat ibunya melahirkan adalah mayat, jenazah. Anak meninggal di dalam kandungan sebelum terlahirkan. Tapi ternyata yang terlihat, Yesus begitu keluar dari rahim, dia hidup. Berarti berhasil roh itu menghidupi manusia Yesus. Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab saudara, Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan segala roh yang ada pada diri manusia. Lagi-lagi Yesus itu manusia. Lagi-lagi Yesus keturunan Adam. Lagi-lagi Adam dan keturunannya adalah ciptaan. Sekarang mari kita colek akal. Al-Quran mengatakan di dalam surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Semisal penciptaan Isa bagi Allah itu sama seperti penciptaan Adam. Dari tidak ada menjadi ada. Dari sesuatu yang dibentuk kemudian ditiupkan ruh, hidup dia. Khalaqahu, dia diciptakan min turab, dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Lalu kemudian Allah mengatakan hidup, hidup. Tidak ada yang bisa membantah itu. Makanya saya katakan di awal pembukaan saya tadi, andai saja saudara pendeta Ben diberi kuasa oleh Tuhan untuk belah lautan, maka itu bisa dia lakukan. Diberi kuasa dia belah langit, dia bisa lakukan. Dia diberi kuasa membangkitkan orang mati, dia bisa lakukan. Kenapa? Karena dia mendapatkan sertifikasi dari pencipta langit dan bumi untuk melakukan itu. Siapapun yang diberi kuasa, seperti apa kuasa itu diberikan, maka itulah yang terjadi. Makanya Yesus bersaksi. Yesus bersaksi nih. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, semua mujizat, semua tanda-tanda, semua kekuatan yang aku lakukan, semua itu, kekuatan-kekuatan itu, tanda-tanda itu, mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Jadi tidak ada dasar pijakan kemudian mengatakan dia adalah Tuhan yang menjelma. Karena kalau kita melihat analogi sederhananya, yang dikatakan menjelma itu, saya kasih contoh. Ada orang menjelma menjadi babi ngepet. Maka orangnya hilang, yang ada adalah babi. Kalau Tuhan menjelma menjadi manusia, Tuhannya hilang, yang ada adalah manusia. Tapi pertanyaannya kemudian, kita akan ditabrak dengan data pengakuan Yesus. Yohanes 8 nomor 42. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada orang-orang yang ada pada zamannya? Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang, saya ulang, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang menyamar menjadi manusia ini bukan Tuhan, tetapi dia hanyalah manusia yang diberi kuasa untuk menyampaikan firman Tuhan. Demikian sementara Pak Pendeta, silakan. Baik, saya bertanya ya. Lay Jumat saya panggil kau Lay Saya Jumat. mau izin pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, Pak. Yang pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang pertama supaya kita bertambah ilmu ya Lay Jumat. Yang pertama Anda bilang tadi manusia itu sumbernya dari sari makanan. Ya terjadinya ada banyak rangkaian-rangkaian yang Anda sampaikan. Cuma yang ingin saya pertegas dari Anda, kalau di dalam Injil dijelaskan, di dalam Injil pasal 1 Matius ayat 18 sampai 25, historikal kelahiran Yesus, dia masih bertunangan dengan Yusuf. Dan di dalam Quran tidak dijelaskan, bahkan Yusuf itu, kalau saya tidak salah tolong dikoreksi, tidak ada di sana muncul suaminya Maryam atau Maryam itu. Pertanyaan saya kawan, bukankah secara logika ya harus ada pembuahan di dalam rahim itu sehingga terjadilah yang namanya janin bayi di dalam kandungan itu. Apakah cukup hanya dengan sari makanan? Apakah saya tidak membantah bahwa Yesus itu, bahkan ada nyanyian lama, Yesus anak Daud, Yesus anak, enggak masalah karena memang dia sudah dinubuatkan
bahwa dia nanti lahir dari mana. Mika 5 ayat 1 udah dinubuatkan bahwa dia lahir dari keturunan siapa, sudah dijelaskan itu. Jadi kalau soal silsilah itu tidak bisa menjadi sebuah patokan untuk menyatakan bahwa Yesus itu ya dicipta. Tapi yang saya tahu sampai hari ini ya bahwa Yesus di dalam terminologi Kristen dengan Isa Al-Masih, walau apologet banyak yang berkata mereka itu pribadi yang berbeda, kalau saya sama tetapi cerita yang berbeda, sejarah yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Jadi kalau saya begitu, jadi itu yang saya ingin kejar dari Lai Juma ini. Bagaimana mungkin seorang Miriam atau Maryam belum punya suami? Karena nggak dijelaskan itu secara, kalau di dalam Bible dijelaskan secara terperinci bahwa sampai nanti Maria itu melahirkan, Yusuf tidak menjamah dia, mereka tidak bersetubuh. Ya, jadi ini perlu saya penjelasan ini kawan. Tolong. Baik Bang. Saya sedikit Bang. Iya, silakan. Saya cuma hanya membuat satu argumen khusus pribadi Bang Juma ya. Iya, silakan. Di waktu tadi Bang Juma menjabarkan tentang Yesus yang memang penuh kuasa, apakah tidak ada sedikit pun yang terganjal di dalam hati Abang di waktu Abang memaparkan itu? Nggak ada yang mengganjal, sama sekali nggak ada. Itu udah berkesesuaian, iya. Dalil maupun akal. Ya nggak apa-apa Bang. Nah, saya hanya menanggapi itu bahwasannya jika kita memaparkan sampai dengan pemaparan Abang tadi, itu pasti ada teguran atau detakan dalam hati kita ataupun dalam jantung kita, mendorong hati kita itu kok ada terdesak seperti itu ya. Kalau saya firasatnya seperti itu Bang. Nah, tapi itulah hal yang saya mau tanyakan ke Abang. Kalau Abang bilang enggak, ya oke, nggak apa-apa. Iya, ada lagi Bang? Itu mungkin dijawab dulu Lai Juma. Iya, Ya, baik. dari pertanyaan saya tadi, silakan. Iya, jadi kalau di dalam pemahaman saya, Pak, sebagai orang yang beragama ini ya, kita kan ini ceritanya beragama, artinya orang-orang yang punya strata keimanan, tingkat keimanan itu berdasar terhadap pemikiran dan juga hasil daripada pencarian, kan gitu. Nah, kita memahami Tuhan itu maha kuasa. Kalau hanya dasar pijakan bahwasanya Maria tidak dihamilkan oleh seorang laki-laki, lantas kemudian kita menafikan kemahakuasaan Tuhan, saya rasa kita tidak pantas disebut sebagai orang beriman. Makanya saya katakan tadi bahwasanya ketika Tuhan itu menginginkan sesuatu, maka itulah yang terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu, baginya hanya berkata jadi, maka itu yang terjadi. Sama seperti yang diterangkan di dalam kitab saudara, Yesaya 55 nomor 11. Sebelum saya masuk ke dalam ya, ke pertanyaan saudara. Di situ diterangkan bahwasanya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman-Nya datang kepada Maria, dihantarkan oleh malaikat Jibril. Wahai Maria, Tuhan yang Maha Tinggi menginginkan engkau hamil dan melahirkan seorang anak, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Atau yang ada di data lain, Immanuel. Yang mimpinya Yusuf, katakan namanya Yesus. Apakah itu berhasil atau tidak? Oh, tidak berhasil. Kenapa? Maria tidak punya suami. Perintah Tuhan gagal. Apakah demikian? Tidak. Makanya ketika Tuhan mengatakan, aku menghendaki engkau hamil, hamil dia, Pak. Meskipun tidak punya suami. Kok bisa gitu? Lah, yang menginginkan siapa? Yang menginginkan Tuhan, pencipta yang maha kuasa, yang maha dahsyat.
Oh nggak bisa, dia nggak punya suami. Loh, ini kita berarti tidak beriman. Berarti kita tidak mendudukkan perkara akal di dalam beragama. Padahal sudah sangat jelas-jelas dikatakan pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria. Maria adalah seorang yang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf. Apakah pada saat itu Gabriel yang menyampaikan engkau tidak akan hamil? Tidak. Dia katakan engkau akan mengandung. Roh Kudus akan berkuasa atasmu dan engkau akan menamakan anakmu dengan nama Yesus. Oh nggak ada suaminya karena masih bertunangan. Jadi Gabrielnya kembali ke langit. Tuhan, aku gagal. Kenapa? Ternyata dia belum punya suami. Oh ya udah kalau gitu kita tunggu dia sampai bersuami ya. Bukan begitu. Tuhan yang menginginkan. Makanya dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Andai saja Tuhan menghendaki laki-laki hamil, itu pun yang terjadi, Pak. Apalagi kalau hanya seorang perempuan yang sudah tersedia rahim di dalam kandungannya. Apa sulitnya bagi Tuhan membuat dia hamil? Dan kejadian itu disebut sebagai mukjizat. Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa, yang tidak rasional. Yang tidak rasional. Nah, kemudian di dalam Mazmur 33 nomor 9. Sebab Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Lalu konsep apa yang ingin kita katakan? Oh itu tidak mungkin. Karena Maria tidak punya suami. Nggak mungkin, batal itu. Itu berarti kita menyepelekan Tuhan. Adam tidak punya proses rahim. Tidak dari proses rahim. Istrinya tidak melalui proses rahim. Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Hidup. Hawa tidak punya ibu, tapi punya Adam. Hidup dia. Apa hebatnya kemudian mereka berdua dibandingkan Yesus? Ada rahim. Lengkap rahimnya. Tuhan tinggal bilang, jadilah. Jadi hamil. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Baca Yesaya 55 nomor 11. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Aku yang berkehendak. Yesus lahir, tercipta bukan atas kehendaknya sendiri, tapi atas kehendakku. Yohanes 8 nomor 42. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Berarti Yesus ini suruhan. Yesus ini adalah hamba yang diperintahkan, yang harus tunduk kepada keinginan otoritas tertinggi. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Sekiranya Sang Bapa, Sang Pencipta ini yang datang menjadi manusia, maka dia akan mengatakan, aku datang atas kehendakku sendiri untuk menjadi manusia. Berarti sama seperti yang saya analogikan, manusia merubah dirinya menjadi babi ngepet. Sama berarti. Tapi ini kejadiannya, Tuhan mengatakan firmanku tidak akan kembali sebelum terjadi apa yang ku kehendaki. Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Klop. Yesus adalah pesuruh Tuhan. Demikian. Baik. Lai Juma belum menjawab substansi pertanyaan saya. Karena Anda tadi berkata di depan bahwa Yesus itu ciptaan, berasal dari saripati makanan dan bla bla sebagainya, dari saripati tanah kan gitu ya. Yang saya maksud di sana, saya ingin mengejar, apakah Anda ingin membantah bahwa ini kan Anda berbicara tentang kemahakausahaan Tuhan, yang nggak usah juga kita anak TK juga tahu tuh Bang. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan membelah laut, Tuhan menyatakan ciptakan matahari. Kita nanti berandai-andai kita yang seperti itu kan bisa saja. Ya, tadi saya ingin pertegas juga Abang, saya tidak pakai terminologi tentang menjelma. Saya pakai menyatakan dirinya menjadi manusia. Ini pandangan saya secara pribadi ya, buat teman-teman lain silahkan. Jadi lalu Anda tadi kutip tentang Yesaya 55 ayat yang ke-11 ya, tentang firman. Apakah Anda mempercayai bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia? Itu seolah-olah runtutannya ke situ. Saya ingin mengejar, kalau Anda udah percaya bahwa Yesus itu adalah nujul
firman menjadi manusia, kalau di dalam terminologi Muslim kan bahwa kitab itu nuzul melalui surat, melalui Jibril kan gitu ya. Ya pertanyaannya, kalau nuzul menjadi manusia, nuzul menjadi suratan, ya kenapa kita nggak percaya dia nuzul menjadi manusia di dalam istilah kemahakuasaan Tuhan? Kenapa kita harus percaya? Tapi tetap di sini Bang, kita saling menghargai ya. Jadi tetap saya bilang, saya berbicara dari terminologi Kristen, Anda berbicara terminologi Muslim ya. Walau saya lihat tadi paparan itu nyerempet ke sana kemari, saya hanya membawa dari terminologi masing-masing. Makanya saya di depan saya bilang kita bikin frame-nya, kita bikin duduknya. Jangan sampai ke sana kemari ini jadi terjadi lagi debat kusir, nanti nggak enak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa Matius menjelaskan, saya baca ya, Matius pasal 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri, belum mereka bersetubuh ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Di sini silsilah Yusuf itu ditegaskan melalui malaikat Gabriel, ya bukan Jibril, Gabriel. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Rohul Kudus, Rohula. Ia akan melahirkan anak laki-laki, jelas ya gendernya, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesaya 43 dijelaskan tidak ada juru selamat selain daripada Elohim, Yahweh itu. Hal itu terjadi sebagai genap yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita, yang artinya Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yesus berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, yang mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi ayat 25, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Jadi clear di sini Bang, clear and clean, bahwa tidak ada perbuatan andil manusia di dalam proses Yesus yang kami percayai, yang tertulis dalam Injil. Nggak tahu, baru saya tahu bahwa Anda menjelaskan bahwa Isa Al-Masih, yang saya tahu di dalam terminologi itu nggak saya terlalu tahu tentang itu. Anda yang harus menjelaskan itu. Hari ini saya bingung dengan pemaparan itu, bahwa yang saya tahu selama ini, yang saya mengerti pahami, bahwa Isa Al-Masih itu sendiri juga lahir oleh Rohullah. Ya, tidak ada campur tangan manusia, apakah saripati makanan, apakah saripati tanah yang seperti Anda paparkan tadi. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti, sehingga sekarang ini saya berbingung-bingung. Jadi sekali lagi tadi saya minta, saya tidak pakai istilah menjelma ya, menyatakan dirinya menjadi manusia untuk mengenapi Yesaya 9, ya disebut dia adalah Allah yang perkasa. Itu nubuatan tentang Yesus nanti di dalam Yesaya pasal 11 dan sebagainya. Lanjut Bang. Iya, baik. Aku ada sedikit Bang Juma. Oke, silakan. Mengingatkan bahwasannya, ya sebagai kami saudara Bang Juma yang Kristen itu, yang telah mengenal firman Tuhan ataupun dibilang Injil, kita sudah memegang Injil yang aslinya. Jika memang Bang Juma sedikit memaparkannya agak bersalahan, ataupun dibilang tidak mengena dengan seperti bapak-bapak gereja yang lebih terdahulu menjabarkannya kepada kita, ya saya cuma sarankan Abang lebih lagi belajar dan gali lagi bahwasannya Injil yang sebenarnya itu, yang telah nuzul sebagai manusia yang dipercayai oleh orang Kristen, seperti apa dan seperti apa, supaya lebih paten gitu ya menjelaskannya. Kira-kira seperti itu Bang yang saya mau madai ke Abang. Kira-kira gitu. Iya, baik. Terima kasih banyak atas nasihatnya. Saya tetap belajar dan akan selalu belajar. Jadi gini, terkhusus kepada saudara saya Pak Pendeta Ben. Kalau kemudian kita sudah beriman lebih dulu, maka semua
apa yang mendukung iman kita itu akan kita jadikan sebagai landasan penguat. Itu kalau kita beriman dulu. Tapi kalau kita dudukkan perkara akal dulu, baru kemudian manifestasi daripada hasil yang dihasilkan oleh akal itu kita anggap mutlak benar, baru diimani, maka iman itu yang punya derajat tinggi. Kapasitas iman itu yang iman yang benar. Sehingga kita tidak kemudian menabrakkan antara akal, logika dengan iman. Nah sekarang yang Anda paparkan itu adalah iman. Lalu mengambil data-data di dalam kitabnya, di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, untuk mendukung iman Anda, meski itu timpang secara logika. Satu, ketika saudara mengatakan dia sudah dinubuatkan, dia berasal dari seorang wanita perawan, di situ sudah gagal sebenarnya iman saudara. Kenapa saya katakan gagal? Karena Anda melupakan unsur keibuan yang ada pada diri ibunya. Bukan hanya dalam proses kandungan. Bahkan ketika dia bayi, anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai kepada unsur-unsur dakwah Yesus itu melibatkan ibunya. Tuhan tidak mensifati sifat seperti itu. Kalau akal yang menjadi pijakan untuk menjelaskan. Kalau Anda mengatakan Yesus itu tidak ada kaitannya dengan makhluk lain, salah. Andai saja rahim Maria tidak menjadi tumpangan, dia mau lahir seperti manusia, kayak mana dia mau lahir? Tidak mungkin dia tercipta seperti ayam, dari telur, tidak mungkin. Karena dia manusia. Dia dihukum oleh kodrat manusia. Maka dia membutuhkan kemudian rahim untuk dilahirkan. Itu satu. Kalau Anda memaksakan, berarti Anda mau tidak mau mengakui bahwa Maria itu ibunya Tuhan. Dia ibunya Tuhan. Sebagai ibunya Tuhan, pasti akan melahirkan Tuhan. Kambing ketika melahirkan tidak mungkin buaya. Kambing yang dilahirkan adalah kambing. Ayam ketika bertelur, yang ditelurkan, yang dientaskan itu ayam. Begitu juga kambing melahirkan, pasti yang keluar kambing. Manusia melahirkan, pasti manusia yang dilahirkan. Sekarang masalahnya manusia yang dilahirkan ini dipaksakan menjadi Tuhan. Itu poin yang saudara harus pahami.